akan disampaikan oleh beliau owner Kensville atau pendiri Kensville yang dengan penuh semangat membangun tempat ini menjadi wahana edukasi dan wisata yang bermanfaat, yang akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Ismail Fahmi. Disilahkan. Terima kasih buat grup Laras. Tepuk tangan dulu ya. Ini ibu-ibunya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk hadir di sini, dan buat Desa Kenep ini sebuah kehormatan. Jajaran Bapak Ibu dari Kepala Dinas Bojonegoro hadir di sini. Tepuk tangan dulu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pak Fanan, kemudian Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kominfo dan Informatika, ya. Kemudian Dinas ini diulang-ulang nih, Dinas Peternakan Perikanan, BPP Balen Pak Kapolsek, kemudian Koramil Balen, ya. Kemudian Satpol PP Balen, Kepala Desa Kenep. Nah ini Pak Lurah. Kalau di Jakarta sama manggilnya lurah, kalau di desa itu desa, kepala desa ya. Kemudian juga Babinsa Kenep, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan ini juga Bapak Ibu, kalau ini bukan Bapak Ibu, ibu-ibu dari orang tua siswa yang tadi ikut lomba, dan warga Desa Kenep yang ada di pinggiran di sana. Mohon maaf ini kursinya terbatas. Takutnya nanti kalau kita nanti semua akan ke greenhouse, bisa panen. Jadi paling nggak yang jauh-jauh dari Bojonegoro, saya udah bilang tolong disiapkan minimal 3 dompol untuk dibawa pulang, ya, gitu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, ini sebuah kehormatan buat kami di Desa Kenep atas kehadiran Bapak Ibu semua mewakili Pak Kepala Bupati ya. Beliau sudah sampaikan tidak bisa hadir dari Pak Fan itu disampaikan tadi, tapi nanti minta tolong ya Pak Fanani sambutannya ya. Jadi saya akan cerita sedikit kenapa kami membangun greenhouse ini. Tadi ada pertanyaan, ini Kensville, ini hubungannya dengan desa ini apa? Gitu. Nah hubungannya adalah hubungan yang mutualisme, simbiosis mutualisme. Jadi kebetulan saya di Jakarta. Bikin perusahaan di sana. Jadi pernah suatu ketika saya pergi ke Prancis, Bapak Ibu. Kira-kira 2 tahun yang lalu. Di sana saya duduk bareng orang-orang ahli IT. Salah satu ahli IT itu dia punya perusahaan besar di Prancis, di seluruh dunia, 5.000 pegawainya. Pas jadi undangan round table ekonomi, jadi ahli-ahli ekonomi Prancis ngumpul. Dia bilang gini, ini orang-orang IT. Kenapa kebanyakan mereka hanya ngurus IT saja? Ya, big data, artificial intelligence. Terus maksud Anda apa? Kenapa kok kita nggak berpikir soal Mother Earth? Mother Earth itu kok bahasa Jawa ya? Artinya apa ya? Pada bumi, pada pangan. Oke lah kita punya kecerdasan tinggi, AI tinggi. Tetapi kalau nggak ada pangan, kita nggak bisa makan. Ketahanan pangan Bapak Ibu. Kemudian saya tanya ke dia, saya mulai mikir ya, emang terus dia ngapain? Terus Bapak ngapain gitu? Saya punya 60 hektar pertanian. Wah hebat sekali nih orang IT-nya itu pertanian. Di mana? Di Maroko. Ternyata dia orang Maroko udah tinggal di sana. Dari situ Bapak Ibu itu turning point buat saya pribadi. Karena sudah lama saya berpikir apa yang saya bisa bantu ya buat Desa Kenep. Apa yang bisa saya lakukan buat Desa Kenep. Saya orang IT. Kemudian saya berpikir itu jadi kayaknya tamparan buat saya. Itu petunjuk waktu itu saya lagi bingung mau investasi atau enggak. Karena kalau mau investasi ini saya juga nggak tahu kapan balik gitu kan. Tapi niatnya adalah membantu masyarakat, tetapi
masih maju mundur. Nah sejak saat itu kemudian saya bilang ke istri saya, oke Ma, minta izin ya, ayah mau bikin greenhouse, saya mau bikin desa wisata. Konsepnya di Western saya belum ngerti. Bismillah, pokoknya waktu itu kita niat Bismillah. Saya niat, kemudian ketemu dengan Pak Lurah. Saya ingat ini ada beberapa tempat saya mau cari waktu itu. Mau beli tanah, kebetulan bapak ibu saya masih ada, alhamdulillah gitu ya. Tetapi kalau saya beli tanah jadi investasi, itu jadi apa ya istilahnya itu? Lama kan jadi beban ya. Jadi dia liabilities lah, jadi beban nantinya. Kalau ngurusin tanah sendiri, akhirnya saya sewa aja cuma di sini. Nah dari sinilah ada satu yang paling penting. Ketika saya ketemu dengan teman saya SMA, pasti bapak ibu kenal, Profesor Widodo. Beliau jadi rektor di Brawijaya. Saya datang ke sana Pak, itu sebelum ke Prancis, saya datang ke sana, ketemu dengan tim beliau. Mas Ismail, kalau mau bangun desa wisata, tidak asal bangun jegrek jadi. Terus apa yang disiapin? Orangnya harus disiapin, SDM-nya. Kemudian yang kedua, di desa itu ada kelebihan apa? Itu yang dicari, itu yang dikembangkan. Kemudian budayanya apa di desa Kenep? Itu harus dikembangkan. Gak bisa hanya bikin greenhouse, jadi gak bisa. Terus saya mikir, gimana caranya? Oh saya tinggal di Jakarta kan gitu. Tapi niat itu udah ada. Alhamdulillah saya ketemu ada kawan di Yogyakarta. Saya nggak tahu sudah hadir di sini belum. Teman-teman dari Planet Adventures. Tepuk tangan dulu lah buat mereka. Planet Adventure itu, mereka itu foundernya sudah pernah muncul di Kick Andy. Wah ini jadi semacam endorse kan. Dia sudah bikin 19 desa wisata. Wah keren nih, jadi pengalamannya ada. Terus akhirnya saya minta tolong proyek itu bareng sama mereka. 3 bulan mereka datang dulu ke sini. Mencari 30, ini sekaligus saya curhat Bapak Ibu ya. Curhat problem yang kita hadapi di desa. Oke, minta tolong nanti gimana caranya. Kita siap kolaborasi. Tolong siapin Mas Ismail, kita butuh paling enggak 20 pemuda desa. Nanti kita siapin dari tim pengelola. 20 itu biasanya kan kita harus siapin 30 kan. Pasti akan ada yang protol. Hari pertama datang ke sini nyari 5 aja nggak dapat. Akhirnya mereka keliling dari pintu ke pintu. Nggak tahu lah teman-teman yang bajunya kayak saya ini, mereka pernah didatangin sama mereka, sama tim saya tuh. Jadi akhirnya dapat Bapak Ibu 30 orang. Pada awalnya apa yang terjadi? Ini saya mau lihatin cerita tantangan yang kita hadapi ketika membangun sebuah desa. Yang saya hadapi ini pas awal, pasti ada pendapat ini. Mas, pasti gak berhasil itu idenya Mas Ismail. Pasti akan gagal. Saya dulu juga pernah Mas bikin kayak gini, gagal gitu. Jadi mindset Pak. Jadi dari 20 itu, dari 30 akhirnya kita lakukan pelatihan workshopnya 4 kali. Salah satunya itu datang kita bawa ke Yogyakarta. Karena kalau hanya workshop pelatihan ceramah saja kan kayak NATO jadi ya, no action talk only gitu. Udah paling gampang adalah bawa mereka ke Jogja. Kebetulan mereka kan sudah punya jaringan Pak. Jadi Papanan itu ada sekitar 9 desa wisata Pak. Dalam 2 hari 3 malam ya kalau nggak salah. Naik bus ke sana, kunjungan dari satu desa wisata yang lain. Ada yang menarik. Salah satunya desa wisata di situ ada tempat untuk tempat yang dikunjungin itu kandang kambing. Masuk kandang kambing bayarnya berapa? 50.000 kalau nggak salah ya. Ini masuk greenhouse cuma 5.000. Nah, salah satu peserta itu punya kandang kambing, Pak Lora ya, ingat Pak Lora. Pas dia lihat, dah ini kandang kambing sama kayak punya saya. Di sini bisa dijual 5.000, 50.000. Saya bisa dong. Kebayang Bapak itu, membuka alam pikiran bahwa kandang kambing mereka ini bisa dimonetisasi. Caranya harus dibawa ke kandang kambing yang sudah dimonetisasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, datang lagi desa wisata yang ada main gamelan. Pemain kok enak ya gitu. Pada pingin. Nah kebetulan salah satu dari tim yang juga itu, Mas ini ada gamelan yang mau dijual.
Alhamdulillah langsung beli itu jadinya. Tepuk tangan dulu. Yang mainin siapa? Gak tahu, pokoknya beli dulu. Jadi modelnya nekat gitu. Nah, yang paling penting itu mindset. Oke, jadi setelah dapat kayak gini, saya ini masih eksperimen kecil, Pak Lurah ya. Ini baru sedikit. Saya idenya ada di sebelah sini, sebelah situ mau saya perlebar lagi untuk melon kali ini. Karena antara melon dan anggur itu lebih menguntungkan melon, Pak. Setahun tuh panen bisa 5 kali, berat-berat, jadi itu lebih banyak. Tapi kalau anggur sekali tanam 100 tahun dia gak mati-mati gitu, enaknya di sana. Tapi panennya 3 kali gitu, lebih gampang. Saya kalau bikin greenhouse lagi, bisa nggak saya dapat pegawai lagi dari desa Kembar? Pertanyaan dulu. Saya tanya ke bapak saya di sana. Susah lah. Anak-anak sini itu pengennya kerjanya yang eksis. Ya benar. Kerjanya eksis. Kerja di situ tuh nggak mau, susah. Tadi saya ngobrol sama Pak Panani. Kebanyakan begitu masalahnya. Jadi saya mikir lagi, ini gimana ya? Pertanian ini orang-orang udah tua-tua. Di acara yang lalu Pak Jagongan di sini 1 tahun 5.000 ya. 5.000 berkurang petani dapat 7.000. 7.000 banyak setiap tahun berkurang, maka penambahannya kurang. Maka ini jadi satu tantangan. Berpikir gimana caranya. Jadi Campsville ini akhirnya kita konsepkan seperti itu. Jadi tempat pelatihan, tempat gimana supaya anak muda tadi bisa beraktivitas yang mereka sukai. Nyerempet ke pertanian, peternakan. Tadi ada ide lagi bikin apa tadi Pak? Integrated ya. Integrated farming ini sama ilmu isunya. Bagaimana ilmu dari luar bisa masuk ke sini? Kalau yang melon ilmunya dari saya ada dan yang lain ada. Anggur itu Mas Bowo. Melon itu Mas Pak Ilma ya. Ini termasuk yang ikut bangun greenhouse. Bapak itu udah terkenal, udah tahu Pak Ilma itu pemuda pelopor hebat. Sebelum bikin greenhouse sudah kenal dari Mbak Penny dan kita dulu. Nah dari situ mereka dapat. Nah kalau integrated farming ilmunya dari mana? Nah makanya kan ada ide, ada mahasiswa yang mau datang ke sini, kita sangat welcome. Cuma tadi nanti tantangan kita adalah siapa yang siap-siap menampung ilmunya dari warga desa. Jadi kalau integrated farming harus dihubungkan dengan teknologi, dengan AI barangkali, dengan IoT, gimana supaya anak muda itu tertarik Pak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ada ayam berlari-larian, mungkin ada sensornya barangkali. Bertelur berapa, ada sensornya, pakai HP. Jadi penggunaan HP, penggunaan teknologi, mungkin itu jadi daya tarik. Nah itu yang kemudian long term yang kita pikirkan, bagaimana ini jadi tempat pelatihan, tempat riset. Bahkan sempat saya berpikir awal tuh di sini tuh jadi pabrik. Jadi kalau ini kita kerjasama dengan dinas Diskominfo Pak ya. Alat untuk controller greenhouse itu kan hidroponik ya. Kan itu ada IoT ya Pak ya. Ketika saya coba cari produk di Tokopedia nggak ada Pak. Susah sekali cari. Tapi kalau saya cari itu misalnya di Google Scholar risetnya mahasiswa banyak sekali. Mahasiswa itu banyak riset tapi nggak jadi produk. Saya tanya ke IPB, banyak Pak. Kemarin kan dari IPB ada ya Pak Marani ya. Bro, dari IPB, Pak Sosial Suryo. Kemudian dari UGM juga ada. Rata-rata mereka sudah punya produk. Pertanyaannya, ada nggak produk yang harganya di bawah 5 juta? 2 juta aja kontrolnya itu Bu. Alatnya itu kalau dibikin bisa. Impor aja dari Cina tuh murah-murah. Disoldernya tuh di sini. Saya banyak kayak gitu. Jadi ini banyak ide Pak. Banyak ide. Jadi bukan sekedar kalau bisa. Bagaimana saya mulai kepikiran. Dari desa Kenep ini, saya berpikir Bojonegoro nantinya. Oke, mungkin ada di desa yang lain yang mereka tuh banyak orang yang suka nyolder Pak. Di situ gimana kalau kemudian kita kembangkan untuk produksi pertanian, AI, IT, apa segala macam difokuskan di situ. Kalau belum ada nanti kita coba di sini Pak. Ketika saya nyari warga Kenep, anak-anak muda kurang, saya akan impor dari desa yang lain. Jadi, ya tepuk tangan dulu ya. Jadi ini SDM, saya sekarang butuh SDM. Saya mau kembangkan ide banyak, butuhnya Pak SDM.
Ini SDM-nya susah, makanya ini perlu kerjasama untuk akselerasi. Kalau saya nunggu desa kenapa aja nggak jadi-jadi. Warganya yang seperti ini adanya, anak muda kumpul seperti ini, kita bikin acara yang segini saja. Tapi dengan kecil ini harapannya Pak, semangatnya ini akan menjadi kemana-mana. Karena ini jadi pusat pelatihan, nanti kalau bisa jadi pusat untuk industri pabriknya juga gitu kalau bisa, untuk bikin sesuatu gitu. Nah, kira-kira demikian, mohon maaf agak panjang karena yang namanya curhat ya, namanya curhat. Agak panjang, tapi kemarin tuh ada pertanyaan waktu kita jagongan, seperti ini kan mahal, kapan BEP-nya gitu. Teknologi maju ini kadang-kadang nggak menarik, nggak tertarik, itu apa? Kapan BEP-nya? Ini juga sama, saya mau buktikan bahwa kayak gini tuh bisa BEP dan untung. Sudah masuk dalam hitung-hitungan itu ada, cuma sekarang masih tahapan euforia dulu. Nanti kalau sudah ditambah dengan yang lain, saya kasih kesempatan warga Genep. Kalau warga Genepnya kurang, nggak cukup banyak, maka saya impor dari desa yang lain. Maka di sini sudah siap ya bekerja sama dengan Bapak Ibu dari dinas. Nanti di sini pengembangan greenhouse yang lain supaya apa? Ini jadi tempat sampel gitu kan. Dan kita siap kerjasama dengan desa-desa yang lain. Harapannya kira-kira seperti itu. Saya kira demikian. Nanti Mbak Yan minta tolong nanti minta izin ke Pak Fanani untuk memberikan semangat juga ya, mewakili Pak Bupati pada kami semua di sini. Baik, terima kasih banyak. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.